pentingnya aliansi dalam dunia One Piece. Aliansi menjadi salah satu kunci penentu nasib bajak laut di dunia One Piece. Meskipun Monkey D. Luffy dikenal sebagai sosok yang bebas dan enggan terikat aturan, perjalanan hidupnya justru dipenuhi oleh berbagai sekutu dan aliansi, baik resmi maupun tidak resmi. Sejak awal petualangannya, Luffy berkali-kali bekerja sama dengan pihak lain demi tujuan bersama. Contohnya, saat di Enies Lobby, Luffy beraliansi dengan Gallela Company dan keluarga Franky untuk menyelamatkan Nico Robin, menandai pertama kalinya topi jerami bergabung dengan kelompok lain dalam pertempuran besar. Semakin jauh ia berlayar, jaringan sekutu Luffy pun semakin luas, merentang dari kerajaan hingga suku, dari bajak laut, rival, hingga pasukan pemberontak lokal. Dalam naskah kali ini, kita akan membahas semua karakter dan kelompok yang pernah membentuk atau bergabung dalam aliansi bersama Luffy, serta bagaimana aliansi-aliansi tersebut terjalin seiring perkembangan cerita. Bersiaplah untuk menyelami bagaimana Kapten Topi Jerami membangun kepercayaan dan aliansi di sepanjang Grand Line dan New World, Trafalgar Law, dan bajak laut Heart. Aliansi Monkey D. Luffy dengan Trafalgar Day, Waterloo, beserta bajak laut Heart merupakan salah satu aliansi resmi pertama Luffy di New World. Mereka membentuk aliansi di Pulau Pang Hazard dengan tujuan awal menjatuhkan salah satu Yonko, yaitu Kaido. Awalnya, Law mengusulkan rencana berani. Jika mereka bekerja sama, peluang mengalahkan Kaido akan jauh lebih tinggi. Luffy, yang selalu siap menghadapi tantangan besar, setuju tanpa banyak ragu. Namun, Law menyimpan motivasi pribadi. Ia ingin menumbangkan Don Quixote Doflamingo terlebih dahulu untuk memutus suplai Smile, senjata utama Kaido. Dalam aliansi ini, Luffy dan Law membuktikan bahwa dua kapten generasi terburuk bisa bertarung bahu-membahu. Mulai dari mengalahkan Caesar Clown di Punk Hazard hingga bertarung melawan Doflamingo di Dressrosa, keduanya saling melengkapi kekuatan. Gaya bertarung Luffy yang spontan berpadu dengan kecerdikan Law yang strategis. Meski kepribadian mereka berbeda, Luffy yang polos dan Law yang serius, keduanya berbagi tujuan yang sama. Puncaknya, setelah Doflamingo tumbang, aliansi Luffy-Law ini menjadi fondasi bagi koalisi lebih besar menghadapi Kaido. Law bahkan ikut bergabung dalam aliansi besar ninja bajak laut Ming Samurai di Wano. Persahabatan dan rasa saling percaya tumbuh di antara mereka. Dari sekadar partner sementara, Law kini menjadi salah satu sekutu paling dihormati oleh Luffy. Aliansi ini menunjukkan bahwa Luffy, si kapten yang terkesan individualis, bisa menjalin kerjasama erat demi mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat, koalisi Dressrosa. Saat petualangan berlanjut ke Dressrosa, Luffy tanpa sengaja menggalang koalisi sekutu yang beragam demi menghadapi tirani Doflamingo. Diawali dari arena korida Colosseum, Luffy bertemu sejumlah petarung hebat dengan latar belakang berbeda. Meski awalnya mereka adalah rival yang saling bertarung demi Mera-Mera Nomi, situasi berubah drastis ketika Doflamingo menunjukkan kekejamannya. Cavendish, sang bajak laut flamboyan yang tadinya membenci generasi Luffy, justru berbalik membantu setelah melihat keberanian Luffy. Bartolomeo, penggemar berat Luffy, tak ragu melindungi idolanya dan bergabung di pihaknya. Lalu ada Donsai dari Angkatan Laut Happo, Ideo si petarung tinju, Hajrudin si raksasa, Leo dari suku Tontata, Kurcaci, hingga Orlumbus sang petualang. Mereka semua bersama para pejuang Colosseum lainnya, Kiros sang gladiator legendaris, serta penduduk Dressrosa yang tertindas, bersatu dalam satu tujuan, menggulingkan Doflamingo dan membebaskan Dressrosa. Pertarungan di Dressrosa menjadi ajang pembuktian kekuatan aliansi tidak resmi yang dipimpin Luffy. Masing-masing anggota koalisi ini berkontribusi dalam pertempuran akhir, dari mengalihkan perhatian pasukan musuh, melindungi warga sipil, hingga membantu Luffy mencapai Doflamingo di puncak istana. Kiros dan keluarga Riku memimpin perlawanan rakyat. Para kurcaci Tontata menggagalkan rencana jahat di balik layar, dan para gladiator menahan serangan eksekutif Doflamingo. Koalisi ragam karakter inilah yang memungkinkan Luffy fokus mengalahkan Doflamingo 1 lawan 1. Setelah kemenangan diraih, mereka semua berutang budi pada Luffy, mengakui kepemimpinannya meski Luffy sendiri tidak pernah memaksa mereka untuk tunduk. Koalisi Dressrosa ini menggambarkan bagaimana karisma Luffy dapat menyatukan bekas musuh dan orang asing menjadi kawan seperjuangan dalam waktu singkat. Suku Mink dari Zou berlayar ke pulau hidup Zou membawa Luffy dan kru pada pertemuan tak terduga dengan suku Mink, ras manusia hewan penghuni kerajaan Mokomo di punggung gajah Zunisha. Meski awalnya sempat waspada, para Mink segera menganggap kelompok Luffy sebagai sahabat setelah mengetahui kebaikan hati para bajak laut ini. Inuarashi, Raja Fajar, dan Nekomamushi, Raja Senja, dua penguasa suku Mink, mengakui utang budi mereka karena anggota kru topi jerami telah menolong menyelamatkan negeri Zou dari serangan Jack, anak buah Kaido.
Lebih penting lagi, Luffy dan sekutunya melindungi Raizo, seorang ninja dari Wano, yang dianggap Mink sebagai amanah suci. Keberanian Luffy menghadapi ancaman Kaido demi melindungi teman membuat suku Mink terkesan dan menghormatinya. Sejak saat itu, suku Mink resmi bergabung dalam aliansi ninja bajak laut Mink Samurai. Para Mink memiliki keterikatan lama dengan klan Kozuki dari Wano, sehingga tujuan mereka sejalan dengan Luffy, menumbangkan Kaido dan Shogun Orochi demi mengembalikan kejayaan keluarga Kozuki. Carrot dan Pedro bahkan ikut berlayar membantu Luffy dalam misi penyelamatan Sanji, menunjukkan betapa teguhnya loyalitas Mink. Di pertempuran Onigashima, suku Mink berperan krusial. Dengan kekuatan sulong di bawah sinar bulan, para petarung Mink, termasuk Inuarashi, Nekomamushi, Carrot, dan lainnya, berhasil melumpuhkan pasukan Kaido, bahkan menantang musuh kuat seperti Jack. Aliansi dengan suku Mink tidak hanya menambah kekuatan tempur, tapi juga menambah warna keluarga besar sekutu Luffy. Persaudaraan yang terjalin antara topi jerami dan para Mink begitu erat, hingga mereka menyebut Luffy dan kawan-kawan sebagai nakama sejati yang akan mereka bantu sampai akhir. Pedro dan sekutu lokal lainnya. Di sepanjang petualangannya, Luffy tidak hanya beraliansi dengan kelompok besar, tetapi juga dibantu oleh individu-individu pemberani serta pasukan pemberontak lokal di setiap pulau. Salah satu sekutu paling mengharukan adalah Pedro dari suku Mink. Pedro, mantan Kapten Nox Pirates, dan penjaga hutan paus di Zou, bergabung dengan tim Luffy dalam misi ke Whole Cake Island. Baginya, Luffy adalah sosok yang diyakini akan membawa fajar baru ke dunia. Harapan yang selama ini dipegang teguh oleh suku Mink. Keyakinan itu mendorong Pedro untuk berkorban maksimal. Dalam upaya melarikan diri dari kejaran Big Mom, Pedro mengorbankan nyawanya dengan meledakkan diri demi menghancurkan persenjataan musuh, Perospero, dan memberi kesempatan bagi Luffy dan kawan-kawan untuk kabur. Detik-detik terakhirnya, Pedro tersenyum bangga karena yakin Luffy dan sekutunya kelak akan menepati janji membawa terang bagi dunia. Pengorbanan Pedro meninggalkan bekas mendalam, baik bagi Carrot yang kehilangan mentor, maupun bagi Luffy yang merasakan beratnya kehilangan sekutu sebaik itu. Penduduk dan samurai Wano. Aliansi terbesar dan paling menentukan bagi Luffy sejauh ini terbentuk di negeri Wano. Setelah bertahun-tahun dijajah oleh Kaido dan Shogun Orochi, akhirnya para samurai dan penduduk Wano menemukan harapan pada kedatangan Luffy dan kawan-kawan. Benih aliansi ini sebenarnya sudah disemai sejak sebelum tiba di Wano. Luffy telah bertemu Kinemon dan Momonosuke, pewaris klan Kozuki, sejak Pang Hazard dan Dressrosa, lalu mengetahui penderitaan negeri Wano. Di Pulau Zou, secara resmi Luffy beserta Law, suku Mink, dan samurai Kozuki membentuk aliansi ninja bajak laut Mink Samurai untuk menggulingkan Kaido. Sesampainya di Wano, aliansi ini bergerak di bawah bayang-bayang, merekrut kekuatan tambahan. Para mantan pengikut klan Kozuki seperti Kanjuro dan Raizo, yang ternyata telah lama bersama. Kemudian tokoh-tokoh Wano lainnya seperti Kawamatsu, Denjiro, Asura Doji, hingga Kiku, anggota dari legenda 9 sarung pedang merah, Akasaya Nine, yang setia pada mendiang Oden Kozuki. Tak hanya itu, Luffy juga menginspirasi rakyat jelata Wano untuk berani bermimpi bebas. Contohnya Otama, gadis kecil dari desa Amigasa, yang diselamatkan Luffy dari ancaman anak buah Kaido. Kisah Luffy membuat warga seperti Otama percaya bahwa dewa penolong yang dijanjikan Toki, istri Oden, telah tiba. Perlahan tapi pasti, Luffy mengumpulkan aliansi tempur yang mencakup berbagai lapisan. Dari Yakuza seperti bos Hyogoro dan kawanannya yang kembali ke jalan samurai, hingga para bandit gunung, petani, serta samurai yang dulu bersembunyi menunggu waktu. Puncaknya adalah pertempuran Onigashima, di mana aliansi Luffy Law Kinemon ditambah Kid secara tidak resmi memimpin pasukan gabungan menyerbu markas Kaido. Adegan ini bak klimaks seluruh aliansi sebelumnya. Suku Mink, bajak laut Heart, samurai Wano, ninja seperti Shinobu, bahkan mantan musuh seperti X-Drake dari pasukan Kaido pun berbalik membantu. Pertempuran dahsyat itu berakhir dengan tumbangnya Kaido dan Big Mom, sesuatu yang dulunya dianggap mustahil tanpa dukungan aliansi sebesar ini. Penutup, jaringan sekutu Luffy dan masa depan. Perjalanan Monkey D. Luffy dari East Blue hingga kini di New World telah membuktikan bahwa ia bukan berlayar sendirian. Di sepanjang lautan, ia terus-menerus menemukan kawan setia dan sekutu yang bersedia bertaruh nyawa bersamanya. Aliansi-aliansi tersebut, baik yang direncanakan seperti dengan Trafalgar Law, maupun yang tercipta alami seperti di Dressrosa dan Wano, menjadi bukti pengaruh Luffy yang mampu menyatukan banyak pihak. Dari bajak laut armada besar topi jerami,
suku Ming, para samurai Wano, hingga sekutu temporer macam BG dan Germa, semuanya membentuk jaringan aliansi Luffy yang luas. Masing-masing punya cerita dan alasan tersendiri untuk mendukung sang topi jerami, namun mereka berbagi satu visi, era baru yang bebas dari penindasan, sejalan dengan impian Luffy. Di masa depan, jaringan sekutu ini bisa menjadi penentu dalam pertempuran-pertempuran besar, termasuk konfrontasi melawan pemerintah dunia atau sosok-sosok kuat lainnya. Luffy yang dulunya diremehkan sebagai bajak laut muda nan nekat, sekarang dihormati bahkan oleh raja, suku terpencil, hingga bekas musuh. Inilah kekuatan sejati Luffy, bukan hanya pada kemampuan bertarungnya, tetapi pada kemampuannya merangkul orang lain. Demikianlah pembahasan semua aliansi dan sekutu yang pernah terbentuk di sekitar Monkey D. Luffy. Menurut kalian, dari sekian banyak sekutu Luffy, mana yang menjadi favorit kalian? Apakah itu Trafalgar Law dengan kecerdasannya, para petarung unik armada besar, atau mungkin suku Mink yang heroik? Dan yang tak kalah seru untuk dibahas, siapa yang paling mungkin kembali membantu Luffy di petualangan selanjutnya? Tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten fan teori One Piece menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Nakama!